Halo teman-teman semuanya, salam kenal ya. Nama aku Neira, aku Digital Health and Innovation Focal Point dari UNFPA Indonesia. UNFPA itu adalah singkatan dari United Nations Population Fund atau Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi UNFPA itu adalah badan PBB yang memiliki mandat dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi. Oleh karena itu, hari ini aku seneng banget karena bisa bincang-bincang bersama dengan teman-teman tentang topik yang menjadi passion aku banget gitu. Mungkin kita mulai dulu ya dengan apa sih itu definisi dari HKSR. Jadi HKSR adalah singkatan dari Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi. HKSR ini menjamin bahwa setiap individu di dunia ini punya kebebasan untuk memilih sendiri apa yang dia inginkan terkait dengan aktivitas seksualnya dia dan juga reproduksi yang dia jalankan. Nah, tapi catatan yang penting adalah HKSR ini menjamin bahwa kita semua bisa mengambil keputusan ini tanpa adanya diskriminasi, paksaan, ataupun kekerasan dalam bentuk apapun. Jadi, HKSR itu menjamin bahwa kita ini bisa memilih sendiri nih, apakah kita akan melakukan aktivitas seksual, kapan kita mau melakukan aktivitas seksual tersebut, dan juga dengan siapa kita melakukan aktivitas seksual. Selain itu, HKSR juga menjamin kebebasan reproduksi kita. Jadi, kita bisa memilih apakah kita mau memiliki anak atau tidak, kapan kita mau memiliki anak, berapa kita mau memiliki anak, dan hal-hal lain yang terkait dengan reproduksi itu sendiri. Kalau teman-teman belum tahu, jadi HKSR itu tuh sebetulnya basisnya itu juga dari HAM atau Hak Asasi Manusia. Jadi konsep HAM dan konsep HKSR itu nggak bisa dipisahkan ya teman-teman gitu. Dan karena HKSR itu tuh juga berbasis dari HAM itu sendiri, jadi HKSR itu juga sifatnya universal dan mutlak. Jadi akses terhadap HKSR itu tidak bisa dilepas dari keberadaannya sebagai manusia. HKSR itu ada banyak nih teman-teman. Jadi hari ini kita akan bahas ya. Contohnya ini adalah salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan seksualitas komprehensif, hak untuk mengkomunikasikan dan juga mendapatkan informasi yang akurat tentang seksualitas, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, dan banyak hak-hak lain yang bisa kamu lihat di bagian sini. Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas nih, apa sih definisi HKSR? Sekarang, kita ulik balik yuk, kira-kira sejarah dari konsep HKSR ini tuh seperti apa? Jadi tadi konsep HKSR yang berhubungan banget sama HAM itu tuh sebetulnya nggak dari dulu pendekatannya seperti itu gitu. Jadi cara kita melihat HKSR dan melihat isu-isu reproduksi itu tuh berubah semenjak ada satu konferensi besar yang namanya International Conference on Population and Development atau singkatannya itu ICPD. Jadi ICPD ini tuh waktu itu ada di Kairo pada tahun 1994 gitu. Jadi ICPD ini adalah salah satu konferensi tentang isu reproduksi dan kependudukan yang paling besar nih teman-teman di dunia. Karena waktu itu bahkan hingga 179 pemerintah dan juga 11.000 peserta yang ikut berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Dan 11.000 peserta itu juga mencakup banyak sekali orang-orang dari berbagai kalangan ya teman-teman. Tentunya juga termasuk kelompok masyarakat sipil dan juga orang-orang muda gitu. Nah, jadi sebelum ICPD itu, konferensi yang besar itu, kita tuh melihat isu reproduksi itu sebagai isu tentang kontrol populasi atau mengendalikan populasi. Jadi dulu tuh kita fokus banget nih ke jumlah manusia yang ada di bumi ini gitu, atau di negara-negara gitu. Dulu tuh isu reproduksi fokusnya ke situ. Jadi kita tuh dulu tujuannya adalah untuk mengendalikan populasi lewat keluarga berencana atau KB gitu teman-teman. Tapi setelah konferensi ICPD ini, pandangan kita tuh berubah. Jadi sekarang pandangan kita terhadap isu reproduksi dan seksualitas itu tuh menjadi lebih luas pandangannya. Jadi sekarang setelah ICPD, konsep isu reproduksi dan isu kependudukan itu tuh juga mencakup apakah individu itu juga bisa memiliki hubungan seksual dan aktivitas seksual yang aman dan nyaman, juga kehamilan yang bebas dari diskriminasi, paksaan, dan juga kekerasan gitu teman-teman. Jadi berubah
sangat jauh berubah ya dari dulunya yang kita fokus banget nih ke kontrol populasi, pokoknya jumlah manusianya segini gitu. Sekarang kita menjadi sangat mencoba untuk menghormati hak-hak dan juga kebebasan setiap individu untuk memilih tentang isu reproduksi dan juga seksualitasnya itu sendiri gitu. Dan yang kerennya, waktu itu pada tahun 1994 itu dengan banyaknya sekali peserta, di situ tuh mereka bisa mencapai konsensus gitu. Jadi mereka semua setuju bahwa hak dan kesehatan seksual dan reproduksi itu tuh adalah bagian dari hak asasi manusia gitu. Jadi makanya konferensi itu menjadi sangat penting dan HKSR menjadi konsep yang kita tahu sekarang ini nih, yang tadi aku bahas gitu. Dan tentunya perbincangan HKSR nggak berhenti hanya di konferensi itu saja ya dengan Badan PBB dan para pemerintah lainnya. Tentunya isu HKSR ini tuh makin berkembang nih teman-teman dengan banyaknya organisasi masyarakat, organisasi non-pemerintah yang terus memperjuangkan HKSR hingga sekarang. Sehingga sekarang banyak banget nih pejuang-pejuang HKSR baik di Indonesia ataupun di dunia. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Ael dari YIVOS Indonesia Youth Interfaith Forum on Sexuality. Di sesi kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang hak-hak seksual. Hak-hak seksual adalah hak asasi manusia yang berhubungan dengan seksualitas, yang mencakup atas hak akan kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas, dan harga diri atau dignity bagi semua orang. Berdasarkan deklarasi International Planned Parenthood Federation atau IPPF, paling tidak terdapat 10 hak-hak seksual. Yuk kita sama-sama belajar tentang 10 hak-hak seksual. Pertama, hak terhadap kesetaraan, perlindungan yang sama di muka hukum, dan bebas dari semua bentuk diskriminasi yang berbasis seks, seksualitas, dan gender. Kedua, hak untuk berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, seksualitas, dan gender. Ketiga, hak untuk hidup, memiliki kebebasan dan keamanan atas diri dan integritas tubuh. Keempat, hak atas privasi. Kelima, hak atas pribadi yang independen atau otonom dan pengakuan di depan hukum. Keenam, hak kebebasan berpikir, berekspresi, berpendapat, serta hak untuk berserikat. Ketujuh, hak untuk sehat dan mendapat manfaat dari kemajuan sains atau ilmu pengetahuan. Kedelapan, hak atas pendidikan dan informasi. Kesembilan, hak untuk memilih menikah atau tidak menikah, berkeluarga dan merencanakan untuk berkeluarga, serta bagaimana dan kapan untuk mempunyai anak. Ke-10, hak atas akuntabilitas dan pemilihan. Teman-teman bisa lihat detail atau penjelasan tentang 10 hak-hak seksual di sini. Demikian 10 hak-hak seksualitas yang teman-teman sudah dengarkan dan pelajari. Semoga bermanfaat.